Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, mari pelajaran kita hari ini kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum dimulai, saya mengingatkan kepada anak-anak untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Yang sekarang kita akan dengan 5M, yaitu 1. Memakai masker, 2. mencuci tangan, 3. menjaga jarak, 4. menjauhi kerumunan, dan 5. mengurangi mobilitas. Selanjutnya pada pertemuan kali ini kita membahas tentang mengenal garis datub bagian yang kedua, itu tentang sudut. Sedangkan yang kita bahas berkaitan dengan sudut adalah 1 atau A. pengertian sudut, B. ukuran sudut, C. jenis sudut, D. hubungan dua sudut, dan E. melukis sudut. Dan nanti terakhir untuk menambah kepahaman kalian, kita bahas atau aku berikan beberapa contoh soal. Baik, langsung saja kita mulai dengan pengertian sudut. Sudut merupakan suatu besaran yang dibentuk oleh dua sinar garis yang memiliki titik pangkal yang sama. Dan sinar garis A dan garis B ketemu di O. Sudut diberi nama dengan 3 huruf atau cukup 1 huruf kapital. Sudut dinotasikan dengan lambang ini. Gambar di samping dinamakan sudut AOB, ditulis sudut AOB, sudut BOA, atau sudut O. Sinar garis OA dan OB disebut kaki sudut, titik O disebut titik sudut O. Daerah yang dibatasi oleh dua kaki sudut disebut daerah sudut. Yang diarsir ini daerah sudut. Anak panah di antara sinar garis AO dan OB menunjukkan besar sudut. Akan tetapi seringkali atau sudah umum anak panah itu tidak digambarkan. Gitu. Dan ukuran sudut. Besar suatu sudut dapat dinyatakan dalam satuan derajat, menit, dan detik. Yang mana 1 derajat sama dengan 60 menit, 1 menit sama dengan 60 detik. Alat untuk mengukur besar sudut dan menggambar suatu sudut dalam satuan derajat adalah busur derajat. Untuk mengetahui cara mengukur suatu sudut menggunakan busur derajat, kamu dapat membaca artikel dari website yang dirujuk melalui QR kode berikut. Ukuran sudut sudah. Jenis sudut. Berdasarkan besarnya, sudut dibagi menjadi 5 jenis. 1. Sudut lancip, sudut yang besarnya antara 0 sampai 90. 2. Sudut siku-siku, yaitu sudut yang besarnya adalah 90 derajat. Jadi sudut lancip tadi 90 kurang sedikit masih lancip. Misalnya 89,9 atau ya 89,9 itu masih lancip karena kurang dari 90. Pas 90 baru sudut siku-siku. 3. Sudut tumpul, yaitu sudut yang besarnya antara 90 dan 180. Antara itu berarti 90-nya tidak ikut, tapi 90, itu sudah tumpul. 4. Sudut lurus, yaitu sudut yang besarnya 180 derajat. 5. Sudut refleks, yaitu sudut yang besarnya antara 180 sampai 360. Ya, gambar ini sudut refleks itu berarti ini oleh ini tanda lingkaran, refleks lancip refleks, siku-siku refleks, tumpul refleks, lurus refleks. Nah, kalau sudah lurus refleksnya juga sudah lurus. Ini sudah. Dan hubungan dua sudut. Hubungan dua sudut yang pertama adalah sudut berpelurus atau suplemen. Sudut pelurus ada sudut tambahan agar sudut menjadi sudut lurus, yaitu 180 derajat. Dua sudut dikatakan berpelurus jika jumlah besar kedua sudut sama dengan 180 derajat. Pada gambar di samping, sudut alfa dan beta berpelurus berdampingan membentuk lurus, maka dinamakan berpelurus. Sebab alfa tambah beta sama dengan 180 derajat. Ya. Lanjut, nomor 2, sudut berpenyiku atau komplemen. Sudut penyiku adalah sudut tambahan agar sudut menjadi sudut siku-siku atau 90 derajat. Dua sudut dikatakan berpenyiku jika jumlah
jumlah besar kedua sudut sama dengan 90 derajat. Pada gambar di samping sudut alfa dan beta berbentuk sebab alfa dan beta sama dengan 90 alfa beta. Jadi kalau dijumlah maka membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat. 3. Sudut bertolak belakang. Dua sudut bertolak belakang yaitu dua sudut yang menghadap ke arah berlawanan yang dibentuk oleh pasangan garis berpotongan. Dua sudut yang saling bertolak belakang besarnya sama. Pada gambar di samping sudut alfa dan beta bertolak belakang sehingga alfa sama dengan beta. Misalnya alfa dan beta itu sama, bertolak belakang. Yang satu menghadap ke atas, satu menghadap ke bawah. Melukis sudut. Untuk melukis sudut ada dua yang kita bahas. Satu, menyalin sudut. Dua, melukis sudut 90 atau siku. Yang pertama dulu, menyalin sudut. Menyalin sudut PQR berarti membuat sudut lain yang sama besar dengan PQR. Langkah-langkah menyalin sudut PQR sebagai berikut. A. Lukis garis AB. Garis AB lukis, seret, ya. 2 atau B. Lukislah busur lingkaran yang berpusat di O, di Q, sehingga memotong QR di titik T dan memotong QP di titik U. Pusatnya Q, busur lingkaran, ya, memotong di T dan U. Terus lukislah busur lingkaran berpusat di titik A dan berjari-jari QT sehingga memotong AB di titik C. Di sini. Terus D. Lukislah busur lingkaran berpusat di titik C dan berjari-jari TU. Lukislah busur lingkaran berpusat di titik T dan berjari-jari TU. Oh, ini sini. Maaf. Membuatnya di C, jari-jarinya sama dengan TU. Di sini. Memotong busur yang pertama namanya D. Jadi TU sehingga memotong busur pada langkah yang C tadi di titik D. Lukislah AD sehingga sudut AD sama dengan PQR. AD dibuka seret. Sudah terbentuk sudut PQR dan ABD sama besar. 2. Melukis sudut 90 atau siku-siku. Cara melukis sudut 90 sama dengan cara melukis garis tegak lurus pada garis PR tegak lurus garis QS sehingga besar. Sudut POV sama dengan sudut POS 90 derajat. Ya, seperti melukis garis tegak lurus garis tadi. Oke, lanjut. Oh, ini tidak hanya coba. Ini yang ketiga, melukis sudut 60. A. Lukislah garis I dan tetapkan titik Q pada garis tersebut. Garis I, tetapkan titik Q. Nah, ini Q. Lukislah busur lingkaran yang berpusat di titik Q dengan jari-jari sembarang sehingga memotong I di S. Sembarang jari-jarinya. QS itu sembarang. Ini tanda S. Lukislah busur lingkaran yang berpusat di titik S dan jari-jari sama dengan panjang luas garis QS. Dari S dibuat busur yang panjang jari-jarinya sama dengan QS tadi. Yang P itu titik potong antara busur pertama dan kedua sehingga berpotongan dengan busur yang langkah B di titik P. Hubungan titik P dan Q sehingga diperoleh sudut PQS sama dengan 60 derajat. Keempat, melukis garis bagi sudut. Garis bagi sudut adalah garis yang membagi suatu sudut menjadi dua bagian sama besar. Perhatikan gambar di samping. Langkah-langkah melukis garis bagi sudut CAB sebagai berikut. Lukislah busur lingkaran yang berpusat di titik A dengan jari-jari sembarang sehingga memotong garis AB di titik Q dan titik AC dan AC di titik R. Garis AB di Q, AC di R. B. Lukislah busur lingkaran yang berpusat di titik R dan Q dengan jari-jari sama, yaitu PR sama dengan Q, sehingga saling berpotongan di titik P. Dari sini busur dari R, titik potongnya P. Hubungan titik A dan titik P ada P dihubungkan sehingga garis AP membagi sudut BAC menjadi dua bagian sama besar. AP ini membagi sudut ini BAC menjadi
bawah atasnya sama besar gitu. Lanjut ke contoh soal pertama. Perhatikan gambar sudut AOB berikut. Besar sudut AOB pada gambar tersebut adalah 34 derajat, 13 menit, 48 detik. Tentukan besar AOB jika dinyatakan dalam satuan derajat. B. Besar sudut penyiku dan pelus dari AOB. C. Besar sudut perfect dari AOB. Jawab. Sudut AOB besarnya 34 derajat, 13 menit, 48 detik. Kalau diubah menjadi derajat berarti 34 derajat sudah tetap 13 menit per 60 ditambah 48 per 3600. Kita jadikan derajat sehingga jadi 34 plus 65 per 300 plus 4 per 300 sama dengan 34 per 69 per 300 sama dengan 64 plus 23 per 100 sama dengan 34 plus 0,23 sama dengan 34,23 derajat. Jadi besar sudut AOB sama dengan 34,23 derajat. B. Besar sudut penyiku dari dan pelus dari sudut AOB dihitung sebagai berikut. Berbentuk membentuk sudut siku. AOB 34,23, maka AOC ini penyikunya. Sudut penyiku dari AOB adalah sudut AOC. Besar sudut penyiku sama dengan sudut AOC sama dengan 90 kurangi 34,23, 55,77. Lanjut pelurus sudut 34,23. Nah, ya 180 kurangi 34,23, 145,77. Jadi besar sudut penyiku dan pelus dari sudut AOB berturut adalah 55,77 derajat dan 145,77 derajat. C. Besar sudut refleks dari sudut AOB ya sama dengan 360 dikurangi AOB. AOB nya 34,23 dengan 325,77. Contoh berikutnya, perhatikan gambar berikut ya, ini. Pertanyaan, jika besar sudut AFB 30, AFB ini 30, tentukan nilai X berapa, B nilai Y, dan C besar sudut AFE. Jawab. Sudut EFD dan AFB, mana EFD dan AFB bertolak belakang sehingga sudut EFD sama dengan AFB sama dengan 30 ya. Sudut EFD sama dengan 30, EFD 30, maka ekivalen dengan X plus 8 sama dengan 30, X sama dengan 22, jadi nilai X nya 22. B nilai J, AFC dan DEF saling berpelurus sehingga AFC dan DEF DFC dan AFC. Oh iya ya, sama dengan 180 kurangi 90 sama dengan 90. Sudut BFC mana? BFC itu 5J ya, sama dengan ekivalen dengan 60 derajat sama dengan 5J. Nah, ini tadi kan 30 berarti 60 ya. Hingga J sama dengan 60 bagi 5, 12. C. Sudut AFE dan DEFE saling berpelurus sehingga AFE dan DEFE ini. Sehingga AFE sama dengan 180 kurangi EFD. 180 kurangi 30, 1,5. Contoh ketiga, diketahui perbandingan antara sudut M dan sudut pelurusnya sama dengan 5/7. Tentukan A besar sudut M, B besar penyiku sudut M. Jawab.
Misalkan besar sudut M sama dengan X, dan maka pelurus M adalah 180 kurangi X. Perbandingan antara sudut M dan pelurusnya sama dengan 5/7. Maka sudut M banding sudut pelurus sudut M sama dengan 5/7. X per 180 min X sama dengan 5/7. Maka jelang 7 kali X 7X sama dengan 5 kali 180 kurangi X. 7X sama dengan 900 kurangi 5X. 12X sama dengan 900, X sama dengan 75. Paham ya ini ya? Ini pindah ruas 5X nya ke kiri menjadi plus 5X, 12X. Itu 75 dari 900 bagi 12. Jadi besar sudut M sama dengan 75. Penyikut sudut M adalah 90 kurangi 75 sama dengan 15. Demikian anak-anak pembelajaran pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya kalau ada kesulitan bisa lewat grup WA. Untuk latihan soal, kerjakan soal-soal UK1 halaman 61 bagian yang A di buku latihan atau buku PR kalian. Dan mari pelajaran hari ini kita akhiri dengan baca Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.